Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya market XAU-USD untuk minggu depan, khususnya di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita lihat di chart dan kita melihat potensi atau struktur yang terjadi sampai dengan saat ini. XAU-USD masih dalam tekanan buyer atau tren besarnya masih terjadi kenaikan. Dan tentunya kalau kita perhatikan posisi terendah terakhir adalah 1616.51 dan sampai dengan titik tertinggi terakhirnya adalah 1824.40. Belum terjadi koreksi ya atau bearish untuk koreksi sampai dengan posisi saat ini. Dan kalau kita perhatikan susunan candle yang terjadi di beberapa minggu ke belakang, kalau kita lihat itu tertahan di bawah EMA 50 ya, yang lain warna putih, dan setiap areanya posisinya close selalu di bawah EMA 50. Artinya memang terjadi pergerakan yang konsolidasi ya kalau kita perhatikan sampai dengan posisi di minggu terakhir kemarin. Dan tentunya secara low pergerakannya itu semakin meninggi ya. Higher low-nya semakin meninggi dan higher high-nya juga semakin meninggi. Tapi yang terakhir saya perhatikan 1824.40 ini gagal di breakout oleh posisi di minggu kemarin. Hanya tertahan di 1823.76 yang menjadi high weekly di minggu kemarin. Dan low weekly juga hal yang sama, tidak mampu break di bawah supportnya 1773.55, hanya membentuk area low weekly 1783.73 di bawah daripada 38,2%, 1789.88. Dan tertahan juga di area level psikologi 1800. Close-nya sampai dengan posisi saat ini tidak mampu close di atas daripada 1800 dan tidak mampu close di atas EMA 50. Apakah ini akan memberikan informasi yang cukup jelas untuk minggu depan dan minggu depannya lagi akan memberikan informasi bahwasanya XAU-USD akan terjadi bearish untuk koreksi. Tentunya dengan adanya pembentukan pattern yang saat ini terjadi, saya pribadi saya belum menemukan konfirmasi yang cukup jelas ya. Karena apa? Saya melihatnya pergerakannya masih bergerak konsolidasi dan candlenya membentuk sebuah long leg doji ya. Artinya ada pembentukan bullish dan bearish yang memiliki kekuatan yang seimbang. Dan perlu saya informasikan juga, berarti dengan posisi seperti ini saya membutuhkan konfirmasi candle untuk memberikan informasi bahwasanya XAU-USD di time frame weekly tentunya ya, yaitu candle impulsif bullish atau impulsif bearish. Oke. Kalau impulsif bullish dia harus breakout di atas 1824.40 yang menunjukkan bahwasanya pergerakannya akan melanjutkan kenaikannya dan tentunya akan bergerak menuju area 50% sampai dengan 61,8%, yaitu 1843.44 sampai dengan 1896.99. Itu yang pertama. Jika mana terjadi bearish impulsif, oke, break di bawah key support ya 1765.71, close di bawah ini, maka saya pastikan pergerakan XAU-USD akan terjadi bearish untuk koreksi ya. Kenapa saya membutuhkan itu? Karena saya melihatnya ya, poin utama tadi, oke, saya ulangi lagi ya. Kenapa pergerakan sampai dengan saat ini belum terjadi bullish, masih bergerak konsolidasi, tertahan di level psikologi 1800, selalu close di bawah area 1800 close-nya ya dari 4 minggu ke belakang, dan close di bawah EMA 50 juga terjadi dan tertahan. Anda perhatikan sisi kiri, di sini ada bearish engulfing yang sampai posisi saat ini bearish engulfing ini tidak mampu di breakout oleh candle-candle ini. Masih sempat breakout tapi close market sampai dengan hari Jumat selalu di bawah daripada bearish engulfing ini atau candle impulsif bearish ini. Artinya apakah dari 4 minggu ini sudah memberikan konfirmasi jelas bahwasanya seller sangat kuat menahan buyer yang tentunya akan terjadi bearish untuk koreksi. Oke. Dan saya ulangi lagi, konfirmasi yang kita butuhkan untuk memastikan betul-betul pergerakan XAU-USD ini akan berlanjut naik atau menjadikan bearish untuk koreksi, tentunya dengan candle impulsif bullish. Kalau impulsif bullish bergerak close sampai dengan hari Jumat di atas
high weekly, maka kecenderungannya akan naik. Tapi kalau impulsive bearish close di bawah key support 1765.71, maka pergerakannya ada bearish untuk koreksi. Oke, itu nanti kita lihat ya, bukan hanya di minggu besok atau di minggu depannya tentunya. Kalau kita perhatikan, karena hari Senin besok itu adalah libur Natal, market semua tutup ya, dan nanti akan berlanjut pembukaannya di tanggal 27 hari Selasa. Dan saya lihat news yang terjadi di minggu depan itu tidak banyak news. Hanya ada hari Kamis dan hari Jumat, itu pun middle impact. Salah satunya hari Kamis itu ada ada data pengangguran yang nanti akan rilis. Itu aja. Jadi menurut saya minggu depan ini pergerakannya tidak terlalu signifikan ya. Besar kemungkinan masih ranging menurut saya, atau membentuk area konsolidasi terbatas. Karena kalau kita ukur pembentukan candle terakhir di minggu kemarin hanya sebesar range-nya di kisaran $40 ya. $40 aja range-nya, artinya di bawah $50 range rata-rata mingguan. Dan apakah posisi minggu depan bisa bergerak di atas 40? Menurut saya berat ya, dengan adanya tidak terlalu banyak news dan posisi juga masyarakat banyak yang terjadi, banyak liburan ya, baik libur Natal dan libur tahun baru. Oke, sekarang kita turunkan di time frame daily. Coba kita lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily saya melihat ada pembentukan chart pattern ya, yaitu rising wedge. Perhatikan di sini ada rising wedge, di mana ada garis trendline atas dan garis trendline bawah, dan menunjukkan potensi bahwasanya di pergerakan terakhir di sini pasca pembentukan bullish engulfing impulsive bullish seolah-olah akan terjadi break di atas 1824, tapi ternyata tertahan dan membentuk candle konfirmasi atau candle buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang dan memberikan potensi penurunan yang sangat cukup signifikan adalah impulsive bearish. Impulsive bullish dilawan oleh impulsive bearish, tertahan di trendline bawah. Ya, di sini ada penolakan karena tidak mampu break di bawah low weekly. Dan di hari Jumat kemarin pergerakannya juga tidak terlalu signifikan ya, hanya bergerak terbatas, yaitu di close di candle warna hijau. Artinya di sini ada drop, di sini ada base. Apakah ini akan terjadi drop atau akan terjadi rally? Dan kita nanti akan melihat di time frame yang lebih kecil untuk melihat potensi tersebut. Oke. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini saya melihat ada potensi pembentukan ascending triangle ya. Seperti apa posisinya? Jadi kalau saya gambarkan strukturnya itu seperti ini. Sebentar ya, strukturnya seperti ini. Perhatikan di sini. Dia akan bergerak naik seperti ini ya. Tertahan di area horizontal line, tertahan di trendline bawah, tertahan lagi sampai dia menentukan potensi mana yang akan di breakout. Ya, ini gambarannya. Ya, seperti ini posisinya. Jadi saya melihatnya memang ada ada posisi di mana kecenderungannya membentuk ascending triangle. Dan kalau saya lihat pembentukan area base ini pun di struktur-struktur sebelumnya ya, di sini ada penolakan pada buyer, di sini juga hal yang sama. Artinya di sini ada rally, ini drop, base rally, ini drop, base rally, ini juga drop. Apakah setelah base ini akan rally gitu loh. Yaitu yang perlu kita ketahui adalah batas bawah ini, trendline atas, trendline bawah dan horizontal ini. Kalau ini sampai naik dan dia akan bergerak turun seperti ini, maka ini saya pastikan membentuk pembentukan area chart pattern yaitu ascending triangle. Tinggal kita menunggu mana dulu yang di breakout, baik di 1824.40 yaitu area horizontal line atas atau area trendline bawah yaitu breakout impulsive bearish, maka kecenderungannya akan menjadikan penurunan. Dan tentunya saya memiliki batas atas dan batas bawah. Sekarang coba kita turunkan di time frame 1 jam untuk melihat potensinya. Oke. Di time frame 1 jam kemarin juga sudah saya informasikan, di sini ada area 50% yaitu 1802.50. Pantau pattern terbentuk di wilayah ini, kalau terjadi maka akan terjadi penurunan. Dan ada single pattern, di sini ada Gravestone Doji, saya perbesar ya. Ada area Gravestone Doji yang menunjukkan potensi bahwasanya terjadi penurunan. Dan konfirmasi candle impulsive bearish ya. Jadi jika mana Anda sell setelah konfirmasi ini terjadi, target penurunannya ini hanya sebesar di kisaran berapa? Coba kita lihat, yaitu hanya sebesar $4. Artinya
Kalau Anda kemarin scalping ya dapatnya di kurang lebih ya 2 sampai dengan 4 dolar gitu areanya, tapi dorongan seller memang tidak terlalu kuat, artinya masih bergerak konsolidasi di wilayah ini. Dan posisi saat ini close di area 1797 ya, poin 67, perhatikan. Maka saya memiliki batas atas dan batas bawah. Batas atas ini menjadi area resistennya di sini. Saya tandain dulu ya, ini menjadi area resisten berkisaran 1803 sampai dengan 1802 poin sekian. Ini adalah resisten terdekatnya. Saya tandain dulu. Ini menjadi wilayah pantaunya. Ya, perhatikan ini menjadi wilayah pantau. Artinya nanti kalau area ini di breakout, maka kecenderungannya akan terjadi kenaikan. Oke. Dan yang kedua, sebentar saya area pantau. Nah, ini ya. Yang kedua batasan bawahnya adalah ini. Ini batas bawahnya di kisaran 1791 poin sekian sampai dengan 1792 poin sekian. Ini area support ya, area supportnya. Dan saya akan kasih tanda di sini area pantau berkisaran ya. Kalau area ini di breakout oleh impulsif bearish, maka harga akan bergerak turun. Ini menjadi wilayah pantaunya. Oke. Dua informasi sudah kita tandain, baik di area resisten dan area support. Artinya seperti ini, saya akan gambarkan ya strukturnya, gambarannya saya. Jadi selama area resisten, area support belum di breakout, maka dia akan bergerak konsolidasi seperti ini. Ya, perhatikan bergerak konsolidasi seperti ini. Ya, naik turunnya hanya berkisaran sampai betul-betul menunjukkan potensi area mana yang akan di breakout, baik area resisten atau area support. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi breakout impulsif bullish terjadi dan impulsif bullish itu close di atas resisten 1803.23, maka kecenderungannya akan terjadi kenaikan seperti ini. Menguji resisten, retest sampai dengan area order block time frame 1 jam bertepatan dengan area 88,3% yaitu 1816.16. Ini nanti kita pantau dulu wilayah tersebut ya, minimal sampai sini dulu. Kenapa? Karena area tersebut apakah ya ada pattern pembalikan baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah ini. Kalau ada pembalikan bisa sell di wilayah ini ya, setelah break di atas ini bisa buy, di atas ini bisa sell. Intinya di situ sampai ada pembentukan pattern terjadi. Ya, itu yang kedua. Skenario ketiga adalah seperti ini. Kalau terjadi breakout impulsif bearish close di bawah support 1791.05, saya pastikan harga akan menuju ke area low weekly. Oke, retest dan berlanjutnya ke area support. Nah, gambarannya seperti ini. Tapi yang perlu kita lihat adalah konfirmasinya adalah impulsif bearish. Ingat ya, impulsif bearish terjadi di atas resisten atau impulsif bearish terjadi close di bawah wilayah support. Jadi, untuk kita menentukan pergerakan XAUUSD di hari Selasa besok, akan kecenderungannya dia naik di hari berikutnya atau dia akan terjadi penurunan di hari berikutnya adalah impulsif bullish break di atas resisten 1803 poin sekian atau break impulsif bearish di bawah support di 1791 poin sekian dengan target yang sudah saya jelaskan. Oke. Dan apakah bisa saya trading ketika posisi konsolidasi seperti ini? Bisa. Anda turunkan di time frame yang lebih kecil, contoh 15 menit atau 5 menit dengan syarat ketika mendekati resisten ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Kalau di atas resisten ya Anda cari pattern kalau terbentuk kayak bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, boleh sell, stop loss di atas. Kalau mau buy tepat di area support ada bullish engulfing, bullish pin bar atau 3 inside up, baru buy, stop loss di bawah. Ingat selalu pasang stop loss karena ketika terjadi impulsif bearish harga akan turun, kalau impulsif bullish akan naik. Intinya di situ, minimal Anda punya pembatasan dan target taking profitnya 50% aja antara area resisten dan area support atau kalian tunggu sampai support, itu pilihannya. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan dari informasi weekly analisa yang saya sampaikan. Dan semoga ini bermanfaat dan bisa digunakan acuan buat teman-teman dalam melakukan trading di minggu depan. Oke. Dan saya ucapkan selamat Natal buat yang merayakan dan happy weekend buat semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Happy semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.